Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah inspiratif sang juara. Oke, jadi di sini dengan saya moderatornya Ridho Noviana Wibowo selaku ketua kelas dari kelas 10 IPA 1. Dan di sini ada narasumber kita yang kece banget, sangat-sangat kece, salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 4. Oke, Kak Jundi, bagaimana Kak Jundi kabarnya? Ya, baik, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya? Ya. Boleh kita mulai ya Kak ya? Oke. Yes. Kak Jundi ini kan salah satu siswa yang berprestasi nih teman-teman. Jadi Kak Jundi ini adalah pemenang juara 1 bidang astronomi pada kompetensi sains nasional tingkat provinsi tahun 2021. Nah, beliau ini juga adalah wakil ketua MPK pada periode 2020 sampai 2021 pada masanya. Nah, terus mungkin Kak Junti bisa tolong bantu jawab ya Kak ya. Oke. Apa sih Kak yang membuat Kakak itu tertarik dengan astronomi? Gimana ya? Kalau awal tertariknya sih terkait dengan ini ya, kenapa aku bisa ikut OS gitu. Nah, awalnya aku ikut OS itu kan ya iseng-iseng aja gitu loh, kayak pengen berprestasi gitu lah. Terus milih kan di SMA itu OS tuh ada 9 ya. Iya. Nah, salah satunya itu ada astronomi, kebumian, matematika, fisika, komputer, lain-lain tuh. Nah, terus aku ngeliat diriku sendiri kayak aku ini bisa di matematika, bisa di fisika, tapi nggak begitu jago juga, kayak bisa dibilang jenius juga enggak. Jadi Pak Danang tuh juga bilang kayak kalau mau masuk matematika, fisika atau informatika gitu, kalau mau sampai ke yang tinggi banget gitu tuh kayak harus gimana lah, punya IQ yang memang tinggi gitu, bisa bilang kayak jenius gitu. Dan aku sadar diri kayak aku nggak sejenius itu. Nah, terus aku ngelihat astronomi apa? Terus pertama aku buka-buka soal-soal tahun lalu. Aku ngelihat, oh ini fisika matematika dasar gitu aja. Jadi kayak ya bolehlah coba gitu. Nah, pandangan awal saya itu, saya pikir astronomi itu mungkin semua orang juga berpikir kayak gini, kayak apa sih soal-soalnya paling ngapal-ngapal nama planet, ngapal-ngapal nama komet gitu, nama galaksi. Awalnya saya pikir kayak gitu juga. Tapi pas begitu masuk ikut bimbingan, kok kayak gini soalnya. Kayak fisikanya fisika banget gitu, matematika banget, aplikatif banget situ ilmu-ilmunya. Jadi dari situ saya mulai menggeluti astronomi. Kemudian saya lama-kelamaan mulai bisa dibilang kayak jatuh cinta sama astronomi gitu. Jatuh cinta kenapa? Karena ini tuh membahas sesuatu yang gak pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Kayak apa sih, bahas bintang, bahas planet, bahas galaksi yang jauh-jauh gitu kan. Itu gak pernah tuh. Paling kalau dibahas di pelajar-pelajar sebelumnya cuma sekedar kayak nama-namanya gitu doang kan, sama ciri-cirinya. Ternyata itu lebih luas. Jadi sih yang bikin aku tertarik ke astronomi. Jadi dari kakak tertarik dengan astronomi ini, ada nggak sih dari mata pelajaran ini nih yang di kehidupan kakak itu digunakan di kehidupan sehari-hari? Kalau dari astronominya langsung ke kehidupan sehari-hari gimana ya? Mungkin sedikit sih, tapi lebih ke ini fisika sama matematikanya. Karena di astronomi itu kan memang dikuatin fisika sama matematikanya. Ya, jadi memang fisika sama matematika ini sangat membantu saya, apalagi di pelajaran sekolah gitu. Jadi kalau ngerjakan tugas-tugas atau belajar sesuatu tuh jadi lebih sistematis lagi saya ngerjakannya dari mana gitu sih. Hobi kakak apa sih Kak selama ini? Selama ini? Iya. Selama aku hidup atau gimana? Iya, selama mungkin hobi kakak yang paling sering kakak suka lakuin gitu deh. Apa? Nah, ya, aku juga bingung kalau ditanya tentang hobi. Kalau belakangan ini sih, kalau belakangan ini yang aku suka itu trading ya. Oh, trading. Ya, trading. Jadi
ini bukan yang kayak yang lagi viral tuh yang binomo gitu itu judi ya. Ini bukan. Ini trading kan jual beli ya, berdagang. Nah, situ bermain di instrumen saham, instrumen blockchain ya seperti kripto. Nah, gimana? Asik aja gitu. Kalau kita analisa sebuah harga dan ternyata hasil kenyataannya itu sesuai dengan analisa kita, itu ada kesenangan tersendiri dan akhirnya saya keterusan. Jadi suka ya. Mungkin itu hobi saya sekarang ya. Iya. Hobinya sangat bagus ya. Lumayan Terus lah ya. Bagaimana persiapan kakak untuk mengikuti lomba dan berapa lama? Yang untuk kakak kan juara 1 nih nasional. Berapa lama sih kak persiapan kakak lomba itu? Persiapan. Kalau awal mula persiapan itu dari sejak masuk SMA. Aku masuk SMA bulan apa ya? Juli dah kayaknya. Juli. Terus mulai ikut bimbingan itu sama Pak Danang Agustus kalau nggak salah. Terus ya mulai rajin lah pokoknya ikut bimbingan Pak Danang. Terus pokoknya setiap saya pulang sekolah tuh enggak setiap pulang sekolah sih. Kayak setiap weekend lah. Setiap weekend tuh pasti saya luangkan waktu buat kerjakan soal astro gitu. Jadi pokoknya saya nggak mau lepas gitu. Saya mau konsisten. Biar kedepannya lebih enjoy lagi gitu. Lebih enak lagi ngerjakan kayak gitu sih. Itu berapa lama ya? Ini kan kakak 2 tahun dah. Sudah lulus kan ya kak ya? Iya. Ya technically belum sih. Belum dapat ijazah sih. Sudah lulus. Selama di SMA 4 ini pengalaman apa sih kak yang paling berkesan untuk kakak? Ada nggak? Bisa nggak untuk diceritakan sedikit? Selama di SMA 4 kebanyakan online sih ya. Iya online ya. Jadi mungkin di kelas 10 kali. Di kelas 10 tuh kan masih offline ya. Jadi dulu tuh pas persiapan yang tingkat kabupaten, yang pas saya di kelas 10, itu tuh dikasih dispen 1 bulan gitu. Nah itu kami yang perwakilan dari SMA 4 itu berapa 27 orang itu dikumpulkan satu ruangan belajar bareng. Nah itu di situ asiknya 1 bulan sama orang-orang itu kayak asik banget belajar bareng. Itu sih yang paling menarik selama saya di sini. Lebih banyak juga mendapat teman ya kak ya. Iya. Lebih luas pertemanannya. Kakak ini kan seperti tadi yang saya kasih tahu wakil ketua MPK ya di dalam sebuah organisasi. Nah kakak ini juga kan pemenang juara 1 nasional itu. Nah bagaimana sih kak kakak itu membagi waktu antara organisasi dan kakak untuk lomba itu? Kalau membagi waktu itu semua tergantung skala prioritas kita. Iya. Ya, jadi kalau menurutku sendiri kita nggak bisa fokus total di lebih dari satu subjek gitu ya. Jadi antara organisasi atau OS itu harus milih mau lebih prioritasin yang mana. Dan ya aku pribadi lebih prioritasin OS karena tuh lebih bonafit buatku kan. Ya tapi bukan berarti aku meninggalkan organisasiku. Situ juga aku sebagai wakil kan. Ya aku tetap bantulah pengurus-pengurus yang lain gimana ya. Jadi ya intinya ada skala prioritas gitulah. Tadi juga kan kakak bilang kan ada online-nya ya kak ya. Nah selama online ini itu mengganggu nggak sih kak proses pembelajaran kakak untuk ke juara 1 ini? Nggak mengganggu, nggak, malah menguntungkan kalau saya bilang ya. Menguntungkan karena kalau online itu saya lebih punya banyak waktu luang. Jadi waktu luang itu bisa fleksibel kan saya gunakan untuk apa aja. Jadi saya lebih bisa belajar untuk OS karena banyak waktu luang itu. Dan itu mungkin yang membuat saya lebih cepat gitu ya untuk ngejar juara itu. Untuk perasaan kakak sendiri bagaimana saat memenangkan itu? Bahagia atau sedih? Ya bahagia pasti ya. Bahagia pasti ya. Bangga. Apalagi pas kayak kelas 10 gitu kan kayak pertama kali menang gitu juara 1. Woi, senang bukan main gitu ya. Terus juga ternyata provinsi juara lagi. Woi, senang lagi. Itu sangat memotivasi sih kak untuk saya pribadi. Oh iya kak. Iya. Bagus deh. Terus itu kak untuk rencana kakak ke depannya ini bagaimana? Rencana mau lanjut kuliah. Iya. Saya pengen ambil prodi
ilmu komputer. Agak nyebrang ya. Iya. Dari astro. Kaget ya. Dari astro ke ilmu komputer ya. Iya. Nyebrang banget. Ya, terus untuk universitasnya sih ada lah, tapi ya masih belum lolos juga sih. Masih diusahakan sih. Oke. Intinya prodinya itu. Untuk SMA sendiri ini, SMA 4 ini untuk siswa-siswanya, untuk adik-adik kakak itu, untuk penerusnya ini ada nggak yang mau kakak sampaikan untuk kami? Saya nggak tahu setelah saya ini apakah ada lagi penerusnya. Ya pasti ada sih. Harus ada. Ya saya harap kalian tuh bisa lebih keluar dari zona nyaman kalian. Iya. Ambil berbagai macam chance gitu, berbagai macam peluang. Ambil tantangan, jangan takut sama tantangan gitu. Kalau kalian takut sama sesuatu yang baru, ya kalian bakal di situ aja. Kalian nggak bakal dapat apa-apa. Stagnan situ aja. Jadi ya coba lebih terbuka lagi terhadap semua peluang yang ada gitu ya. Gitu ya sih. Ada nggak sih Kak tips-tips untuk supaya kami ini kan sudah terbilang mageran ya. Tim mageran. Ya, sama sih. Anggota rebahan nih. Iya. Itu kakak ada nggak sih cara-cara untuk kami tuh supaya nggak terlalu ada di zona nyaman ini? Kalau gitu mulai aja dulu sih intinya. Mulai aja dulu. Berani coba ya. Dan tentunya harus menemukan motivasi intrinsik sendiri, motivasi yang datangnya dari diri sendiri gitu. Jangan yang motivasi eksternal kayak nanti kalian dikasih hadiah sama orang tua ini. Itu bagus sih buat awal-awal, tapi lebih baiknya kalian temukan motivasi intrinsik. Kayak misalnya aku mau juara di lomba ini biar nanti aku kuliahnya gampang sini dapat beasiswa gini. Itu kan motivasi yang datang dari diri sendiri kan. Nah, menurut saya kalian harus cari motivasi intrinsik dari kalian sendiri gimana. Biar nanti kalau apa-apa termotivasi gitu. Ya. Keren banget Kak pembahasan kita ini. Makasih banyak ya Kak. Maaf banget kalau banyak kendala saat persyutingan ini atau yang lain-lainnya. Wajar. Terima kasih banyak Kak ya. Sama-sama. Guys, jadi cuma sampai sini aja pembahasan kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mungkin lain kali kita bisa ngadakan podcast lagi. Jadi see you next time. Bye bye.